habiskan ibadah kita saat ini. Persekutuan ibadah Jemaat Yudea Kolom 4 tertahbislah hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Bagi kita semua, Shalom. Damai di hati. Shalom. Orang boleh bersyukur lagi malam ini. Orang boleh berpendapat dalam persekutuan ibadah, baik ibadah kolom gabung dengan Om Bapa, Om Ibu, bersama dengan keluarga di tempat ini, keluarga Tanah Kota Mata Kuliah. Orang mau bersyukur karena orang lagi masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk boleh ada dalam persekutuan seperti pada malam hari ini. Nah, saudara-saudara, kalau dipertanyakan kepada kita, siapa yang ingin hidup dalam pergumulan atau penindasan? Tentunya jawaban kita semua, tidak ada seorang pun yang ingin hidup dalam pergumulan, dalam penindasan. Kalau dalam Facebooker ada orang mengatakan bahagia itu sederhana. Ketika suami istri saling mengasihi, ketika anak-anak saling menghormati orang tua, walaupun kehidupan dominan pas-pasan. Ada yang berpendapat seperti itu. Ada juga yang berpendapat bahagia itu sederhana ketika ada kendaraan, ada rumah, bahkan kehidupan berkecukupan. Berbeda-beda cara tanggapan orang mengenai bahagia dan sukacita. Makanya yang saya katakan tadi bahwa tidak ada seorang pun yang di dunia ini yang ingin suka menghadapi pergumulan-pergumulan atau tekanan-tekanan hidup. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Namun orang harus sadari bahwa, dan ingin saya sampaikan, bahwa selama kita hidup di dunia ini, tidak seorang pun akan lolos dari persoalan dan pergumulan. Jadi ketika orang mendapat persoalan pergumulan, orang tetap mengagungkan Tuhan, bersyukur. Karena tidak ada satu orang pun yang bebas dari persoalan dan pergumulan. Makanya saya katakan tadi juga bahwa tergantung dia mau terima ini, bagaimana nih bahagia dan sukacita atau damai sejahtera. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana pembacaan kita tadi tentang kitab Yesaya, Nabi Yesaya pasal 61 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Saya ingin membagi juga dulu bagian-bagian Yesaya. Kitab Yesaya terdiri dari 66 pasal. Terdiri dari pasal 1 sampai dengan 39 menceritakan tentang nubuatan Nabi Yesaya. Kemudian 40 sampai 55 tentang bagaimana keadaan bangsa Israel ketika ada dalam pembuangan. Nah, ini cukup berat bagi bangsa ini ketika mereka berada dalam pembuangan. Orang bisa merasakan bagaimana orang dalam tekanan-tekanan dengan berada di bangsa lain, bukan orang beda daerah. Itulah yang dialami oleh bangsa Israel ini. Kemudian 56 sampai 66 menceritakan tentang ketika bangsa Israel akan kembali ke tanah air mereka, yaitu Yerusalem. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang menjadi harapan dari bangsa ini ketika mereka berada di dalam pembuangan? Karena begitu tekanan-tekanan yang berat bagi mereka, sehingga mereka selalu berpikir, seandainya orang boleh pulang ke tanah air, orang bisa menikmati suasana yang penuh dengan sukacita, damai sejahtera, dan lain sebagainya. Sebagaimana dalam Mazmur pasal 42 ayat 3 sampai dengan 5 mengatakan, jiwaku haus kepada Allah
kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam kedamaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Jadi itulah harapan dari bangsa Israel ini ketika mereka berada dalam pembuangan. Berharap orang boleh beribadah dengan sukacita kepada Allah ketika mereka sampai di tanah air mereka, itu Yerusalem. Tetapi apa yang terjadi, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika mereka kembali tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Yerusalem sudah menjadi porak-poranda. Ibaratnya kalau dikatakan seperti seorang kekasih, dia akan pulang kampung dan dia merindukan kekasihnya yang berada di kampung itu. Tetapi setelah dia tiba di sana, kekasihnya itu menyambut dengan suasana dingin, bahkan sudah menjadi milik orang lain. Jadi itu gambaran bangsa Israel, betapa pedihnya bangsa Israel ketika mereka pulang kembali ke tanah air mereka, yaitu Yerusalem. Bapak Ibu, saudara-saudara, keluarga yang dikasihi oleh Tuhan, dalam keadaan seperti itu muncullah Nabi Yesaya yang pada bagian pertama dikatakan, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Inilah, orang bisa bayangkan, orang dalam keadaan sulit, seakan-akan orang tidak mampu untuk keluar dari kesulitan ini. Terus tiba-tiba ada seseorang yang datang memberikan kabar baik untuk memberikan jalan keluar permasalahan yang orang hadapi. Betapa sukacitanya orang ketika itu. Itu yang digambarkan juga dalam pembacaan kita ini sebagaimana bangsa Israel. Harapan mereka untuk kembali ke tanah air mereka, yaitu beribadah dengan Tuhan dengan penuh sukacita, ternyata tidak sama dengan apa yang mereka pikirkan. Menjadi puing-puing tanah air mereka Yerusalem, dan mereka akan membangun kembali dari nol. Tetapi firman Tuhan juga mengatakan lewat Nabi Yesaya, sebenarnya kesempatan bagi bangsa ini akan memulai dari bawah, agar mereka boleh bangkit kembali sebagai satu bangsa yang senantiasa memuliakan nama Tuhan. Dan memang kalau mau bangun sesuatu, kalau orang mau bangun sesuatu lebih gampang orang mau bangun dari nol. Kalau orang mau bangun sesuatu, orang bilang orang mau tambah ini, tambah itu, rasanya lebih sulit. Baik itu kontraktor maupun konsultan perencana, dia sekapala mau dia lebih bagus sesi rata juga untuk mulai dari baru. Demikian juga dikatakan oleh Nabi Yesaya kepada bangsa ini. Kesempatan bangsa Israel membangun kembali mulai dari nol, agar mereka menyadari juga bahwa pimpinan Tuhan akan terus menjadi bagian kehidupan mereka. Walaupun harapan mereka tidak sama, harapan mereka bahwa mereka akan penuh dengan sukacita ketika kembali ke tanah air mereka. Nah, Nabi Yesaya membawa kabar baik, kabar pembebasan bagi bangsa ini, dengan catatan bahwa mereka mulai bangkit kembali dari nol dengan tidak mengulangi lagi peristiwa-peristiwa lama yang menyebabkan mereka dikurung di pembuangan. Mereka beribadah secara berturut-turut, beribadah secara ritual, tetapi mereka tidak melakukan ibadah-ibadah aktual.
Itu yang menyebabkan penghukuman Tuhan bagi bangsa ini. Jadi diingatkan oleh Nabi Yesaya untuk segera kembali pada Tuhan dengan memulai kehidupan yang baru. Walaupun dari bawah Tuhan harus berusaha untuk membangun kembali Yerusalem yang sudah porak-poranda. Dengan catatan juga diingatkan sebagai bangsa yang sudah dibebaskan melalui Nabi Yesaya, orang menjadi teman Allah untuk memberikan pembebasan kepada orang yang lain. Saudara-saudara, pembebasan bukan cuma sekedar kata-kata. Pembebasan, kasih, dan kebenaran bukan cuma tersampaikan lewat mimbar-mimbar seperti ini. Orang menjadi satu gereja yang menjadi agen Allah bersama-sama dengan Tuhan untuk memberikan pembebasan sebagaimana nubuatan Nabi Yesaya kepada orang-orang yang tertindas, orang-orang yang terkurung dalam penjara, bahkan kehidupan yang mereka yang termiskin. Itulah tugas kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan lewat Nabi Yesaya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bukan cuma sekedar berkhotbah di mimbar, tetapi mari kita lakukan pembebasan yang sesungguhnya. Orang melakukan hal-hal yang benar lewat berdiakonia, salah satu cara yang paling ampuh untuk membantu orang-orang yang terpinggirkan, mereka yang terpuruk. Tugas kita sebagai pelayan, tugas kita sebagai gereja, sebagai anggota jemaat, untuk boleh mengangkat mereka kembali agar mereka boleh bangkit dari keterpurukan mereka. Jangan jauh-jauh, tetapi di dekat-dekat kita, mungkin tetangga kita, saudara-saudara kita. Itulah yang nyata di dalam kita melakukan berdiakonia. Kita diberikan kesempatan oleh Tuhan boleh mengumpulkan diakonia ini untuk mereka-mereka yang membutuhkan. Mungkin ada sekali-sekali dalam semester pertama orang boleh keluar, tetapi orang jangan lupakan ke dalam, di dalam maupun dalam kolom kita sendiri. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan, menjadi berkat dan menjadi berkat bagi orang lain. Mengangkat kembali sebagai tahun pembebasan. Kalau Presiden bilang 77 tahun Indonesia Merdeka merupakan tahun kebangkitan bagi bangsa ini. Ya, boleh terlepas dari masalah-masalah, terutama masalah baik itu penyakit yang kita hadapi selama hampir 3 tahun ini. Firman Tuhan kiranya akan terus memberkati kehidupan kita sebagai gereja yang mencetakkan pembebasan bagi saudara-saudara kita lewat tindakan, bukan cuma sekedar ritual, tetapi aktual dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai keluarga di tempat ini, menyertai kita sekalian saat ini sampai selama-lamanya.